kalian ya, agar kita ini dikelompokkan ke dalam golongan orang yang bersyukur. Pertama, kalau kita ini termasuk orang yang sabar di dalam menghadapi berbagai persoalan. Itu satu. Kita sabar, kita ikhlas menghadapi persoalan, terus berikhtiar mencari penyelesaian, itu bersyukur. Sebab orang yang tidak sabar kalau ada masalah, menurut Allah di dalam surat Al-Ma'arij, surat 70, ayat 20, itu termasuk orang kufur nikmat. Orang kufur nikmat itu ciri-cirinya idza massahu syarru jajua. Jadi orang kufur nikmat itu kalau ada persoalan, keluh kesahnya yang banyak, enggak ada sabarnya. Itu orang yang kufur nikmat. Jadi kalau dikasih ujian sedikit, keluh kesah. Nah, itu orang kufur nikmat. Ciri orang yang bersyukur yang kedua, ciri-cirinya itu orangnya suka nolong orang. Kalau lihat anak yatim nggak bisa dia mendiamkan, nah itu kufur nikmat itu. Ngelihat orang duafa kesulitan sekolah, dia nggak bisa diam, pingin membantu. Sebab kalau orang kufur itu orangnya pelit. Lihat saja surat 70, coba ayat 21. Kalau orang kufur itu wa idza massahul khairu manua. Jadi kalau orang kufur itu orangnya pelit, orangnya kikir, tidak suka menolong. Nah, walaupun kita rajin sholat gini, kalau kita nggak suka nolong anak yatim, nggak suka nolong fakir miskin, sama Allah dikelompokkan, ya kamu sholat tapi kufur juga, buktinya pelit itu, nggak punya anak yatim, nggak punya anak asuh, nggak punya anak yang disekolahkan, anak duafa, itu kufur nikmat. Ciri orang yang bersyukur berikutnya, kalau ambil hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, itu yang membuat orang bersyukur itu nanti mempunyai beberapa keutamaan, itu salah satunya sikapnya adalah watardo biqodoika. Jadi orang yang bersyukur itu kelihatan orangnya itu ridho, ikhlas terhadap ketetapan Allah, meskipun ketetapan Allah itu enggak sesuai dengan keinginannya. Nah, itu orang yang bersyukur. Jadi kalau orang yang bersyukur itu kelihatan dengan keputusan Allah, meskipun enggak sesuai dengan harapannya, dia ridho, dia ikhlas. Watardo biqodoika. Ciri orang yang bersyukur lagi yang lain apa? Watakna'u bi'atoik. Orang yang bersyukur itu dengan pemberian Allah dia selalu merasa cukup. Ya. Kalau ada orang kurang aja duitnya banyak tambah rajin nyuri, ya itu orang kufur nikmat itu. Orang kufur nikmat. Kalau orang bersyukur berapapun rezeki dari Allah dia merasa cukup, qanaah. Nah, insya Allah kalau kita sekalian memiliki beberapa sifat syukur seperti itu, satu, sabar dalam kesempitan, menghadapi ujian sabar. Kedua, banyak nolong orang sebagai ciri bersyukur tadi. Yang ketiga, ridho dengan ketetapan Allah, ikhlas dengan ketetapan Allah. Yang keempat, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Maka insya Allah kita akan diberikan keutamaan-keutamaan. Barangkali ada tamu yang baru datang pengen nyatet, saya sebutkan ayat-ayatnya. Keutamaan pertama dijelaskan oleh Allah di dalam surat 16, surat An-Nahl ayat 121.
syakiran li an'umi ijtabahu wahadahu ila sirati mustaqim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sabar menghadapi ujian, orang yang banyak menolong, orang yang ridho dengan keputusan Allah, orang yang selalu merasa cukup, keutamaannya orang itu akan selalu dibimbing oleh Allah sehingga perilakunya selalu dalam kebenaran. Selalu diberi hidayah oleh Allah. Ini yang pertama. Akhlaknya lurus. Yang kedua, di ayat berikutnya, silakan dibuka ayat 122 dari surat 16. Wa atainahu fid dunya hasanah. Jadi kata Allah, orang yang sabar, orang yang dermawan, orang yang ikhlas dan ridho dengan keputusan Allah, orang yang selalu cukup dengan nikmat Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Wa atainahu fid dunya hasanah. Jadi dunianya itu baik, keluarganya baik, istrinya solehah, anak-anaknya soleh dan solehah. Ya. Dan kehidupan yang baik kalau secara ilmiah itu orangnya berkecukupan, orangnya sehat, orangnya selalu merasa aman, orangnya suka menolong, dan orangnya jujur. Kalau enggak percaya ya buka saja, judulnya gini penelitiannya, World Happiness Report. Apa yang bikin orang bahagia itu salah satunya punya 5 sifat tadi. Jadi orang yang punya 5 sifat tadi orangnya akan bahagia. Kalau satu berkecukupan, badannya sehat, dia perasaannya selalu aman, kemudian suka menolong dan orangnya jujur, insya Allah bahagia. Yang ketiga, masih ayat 122, wa innahu fil akhirah la minas sholihin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, saya kembali ke surat 16 ya, ayat 122, surat An-Nahl ayat 122. Orang itu kalau sabar, orangnya itu memudahkan urusan orang, suka nolong, ikhlas dengan ketetapan Allah, selalu merasa cukup dengan nikmat Allah, maka insya Allah di akhirat nanti orang seperti itu akan dikumpulkan dengan orang yang soleh-soleh semua. Insya Allah. Nah yang keempat, ikhwan muslimin wal muslimat rahimakumullah, silahkan dibuka surat Ibrahim, surat 14, ayat ke-7. Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang bersyukur itu dari waktu ke waktu nikmatnya terus ditambah, tentramnya terus bertambah. Jadi orang yang berhasil di antara kita ini kalau tambah umur itu berarti matinya tambah dekat, ketentramannya tambah tinggi. Jadi kalau ada orang tambah umur tambah cemas, itu perlu dievaluasi. Jangan-jangan ada tata kelola terhadap dirinya. Ini umurnya nambah, malaikat maut tambah dekat, kok gelisah? Nah, ini ada yang salah. Jadi harus mau introspeksi, nanya sama orang yang paham
kok tambah tua, kok cemas nih. Nah, ini ada kekeliruan ya dalam mengelola hati. Wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam rangka singkat Maulid Nabi, Nabi itu mempunyai empat sifat yang mulia. Yang pertama adalah as-siddiq, jujur atau benar. Yang kedua, silakan enggak berurutan enggak apa-apa. As-siddiq terus apa? Amanah. Orangnya itu kalau dikasih kepercayaan, dikasih amanah, tidak diselewengkan, tidak dikhianati. Yang ketiga, tabligh. Kemana-mana menyebarkan kebaikan. Kemana-mana menularkan hal-hal yang baik dan ngerem hal-hal yang tidak baik, tabligh. Dan yang keempat adalah fatonah, yang dalam bahasa Arabnya sering diterjemahkan cerdas, tetapi saya tidak menerjemahkan cerdas, mohon izin. Kenapa? Karena tidak semua orang itu memiliki IQ di atas 120. Jadi kalau ditafsirkan cerdas, itu gimana bagi orang yang IQ-nya cuma 100? Maka saya menafsirkan fatonah itu adalah orang yang memiliki semangat menuntut ilmu. Yang berhasil pun tidak selalu orang yang IQ-nya di atas 120. Karena keberhasilan itu, kata Paul Stoltz dalam buku Adversity Quotient, orang yang kuat menghadapi goncangan hidup itu jauh probabilitasnya lebih memungkinkan sukses dibanding orang pinter tapi tidak mempunyai kesabaran menghadapi kesulitan hidup. Dan menurut bukunya Daniel Goleman di dalam Emotional Intelligence, kematangan emosi orang itu lebih menjamin kesuksesan dibanding orang pinter tapi sering marah-marah, gampang emosi. Itu tidak. Ini ya, jadi ini saya sampaikan. Mari kita bahas sedikit-sedikit. Insya Allah tidak terlalu lama, mohon bersabar sebentar sampai 12:30 baru saya kasih kesempatan bertanya jawab. Yang pertama, as-siddiq. Bapak Ibu sekalian, as-siddiq itu ternyata hanya diambil satu dari sifatnya, 5 sifatnya orang takwa. Silakan Bapak Ibu yang pegang HP, yang sedang siap buka Quran, dibuka surat Ali Imran dari ayat 15, 16, 17. Dari 14-nya lah, 14, 15, 16, 17. Kan namanya manusia itu kata Allah semuanya juyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin. Kita ini semuanya walaupun rajin sholat gini, semuanya kita ini suka sama perempuan. Suka sama keberhasilan anak. Suka dengan harta benda yang banyak. Jadi kalau ada orang sholat ini enggak suka sama harta, ya khawatir saya munafik juga. Emang enggak suka sama harta? Siapa di sini yang hadir enggak suka sama perempuan? Tak ada. Karena ini yang ngomong Allah. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Suka sama perempuan. Suka dengan emas perak. Suka dengan kuda tunggangan, semuanya suka dengan jenis-jenis kendaraan. Ya, kita semuanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, di ayat 15-nya Allah berfirman, Kul a'unabbi'ukum
bi khairim min dalikum lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah. Nah, apa kata Allah? Mau enggak Bapak Ibu saya kasih tahu? Nah, kata Allah ini, mau enggak kalian saya kasih tahu sesuatu yang lebih baik dari kesenangan dunia? Apa itu? Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina taqau inda rabbihim, bertakwa kepada Allah. Yang imbalannya adalah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan disediakan istri-istri yang muda-muda. Ya, ini imbalan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa orang yang takwa itu? Yaitu orang yang rajin berdoa, ayat 16-nya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang yang takwa itu adalah orang yang senang berdoa, ya Allah aku menyatakan aku beriman, oleh karena itu ampunilah dosa-dosa saya. Nah, itu orang yang doanya paling bagus. Selain itu kata Allah, orang takwa itu mempunyai 5 sifat tuh di ayat 17-nya, silakan dibuka. Dari calon penghuni surga itu kalau dia memenuhi 5 sifat, 5 akhlak di ayat yang ke-17. Apa saja? 1, orangnya sabar. 2, orangnya tadi as-siddiq, jujur, benar, kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, orangnya istiqomah dalam kebenaran. Yang keempat diulang lagi, orangnya dermawan, suka nolong orang. Yang kelima, wal mustakfirina bil ashar. Orangnya itu senang mohon ampun di waktu sahur. Jadi kalau sekarang subuhnya itu 4.15, dia bangun 3:30. Ya, jadi orang takwa calon penghuni surga itu 1, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustakfirina bil ashar. Bapak Ibu sekalian, tolong direnung-renungkan, kita ini termasuk sabar atau enggak. Cirinya cuma 2 orang sabar itu. Ada di surat Ali Imran ayat 134. Orang sabar itu ciri-cirinya wal kaziminal ghaid, marahnya sedikit. Jadi walaupun rajin sholat Bapak Ibu, kita ini kalau rajin marah itu masih jauh takwanya. Jadi kalau orang takwa itu harus mengendalikan amarah, wal kaziminal ghaid. Yang kedua, wal afina anin nas, orangnya senang memaafkan orang. Kata-kata memaafkan ini ringan kalau lagi di pengajian. Kalau sudah keluar dari pengajian, Masya Allah, ya susahnya. As-sabirina. Yang kedua, was-sadiqina, jujur. Bapak Ibu, kita tidak usah menghina saudara-saudara kita yang mencuri, enggak usah menghina saudara-saudara kita yang korupsi. Kita ini kan tidak korupsi karena belum pernah ada kesempatan. Nah, ya. Jadi yang baik bersyukurlah kepada Allah, sampai hari ini kita tidak pernah diberi kesempatan
mengelola uang dalam jumlah triliun, ratusan miliar, puluhan miliar. Nah, ya, alhamdulillah. Nah kalau saya karena disuruh belum pernah mau dulu waktu masih aktif di Menko Kesra, suruh jadi PPK, aduh saya nggak ahli Pak pegang uang. Suruh jadi pemegang uang muka, susah Pak. Nah, ya, meskipun uangnya hanya puluhan miliar kalau di Menko Kesra. Berat Bapak Ibu pegang uang ini. Sekarang saja saya sedang menyelesaikan persoalan uang masjid itu dipakai ketua DKM-nya. Wah bayangkan tuh, baru uang masjid jumlahnya berapa? 28 juta. Wah tadi malam rapat sampai malam nih gimana menyelesaikannya. Uang 28 juta setelah kita sedikit marahi baru kembali 11 juta. Uang umat itu, apalagi kalau bukan uang umat, bayangin aja. Ketua DKM ini saya ngomong dalam masjid supaya jangan ada di sini sebagai pengurus Dewan Kemakmuran Masjid pakai uang infak umat dipakai. Ya. Oleh karena itu mari kita perkuat iman kita untuk menjadi as-siddiq ini, menjadi orang yang benar itu tidak gampang. Gampang itu cuma ngomongnya doang. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wal qanitina istiqomah. Supaya istiqomah bagaimana? Minjam istilahnya Cak Nun MH Ainun Najib, beberapa usaha yang bisa kita lakukan, wong soleh kumpulono. Jadi kalau bergaul sebaiknya bergaul sama orang-orang soleh. Jangan nyoba-nyoba bergaul sama orang beling, nanti ikut kita, nggak kuat iman. Ya, supaya istiqomah bagaimana? Sholat wengi lakonono, cobalah witir, kalau nggak kuat 11 rakaat, dah langsung aja ekstrim 3 rakaat. 1 rakaat pun boleh kata Nabi. Nah, ya. Kalau takut nggak bangun udah setelah sholat isya langsung saja witir. Boleh nggak? Boleh, silahkan dikerjakan. Ya, nah ini supaya kita bisa jadi istiqomah. Moco Quran lan maknani. Kalau baca Quran baca artinya. Nah siapa tahu di sini banyak yang sudah lama nggak baca Quran, mumpung masih ada kesempatan, segeralah baca Quran, karena orang yang rajin baca Quran, yang belajar Quran mempunyai 4 keistimewaan. Apa itu 4 keistimewaannya? Bapak-bapak, ibu-ibu silahkan membuka buku Riyadus Sholihin halaman 325. Jadi di dalam kitab Riyadus Sholihin tentang keutamaan baca Quran ada 4. 1, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Jadi kata Nabi, orang yang senang mempelajari Quran dan senang mengajarkan kembali, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran ini sebab Al-Quran yang kalian baca nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat. Bahkan kata Nabi ada orang yang ahli Quran. Siapa itu yang ahli Quran? Adalah orang kalau sudah dapat ilmu seperti siang hari ini pingin langsung dikerjakan, pingin langsung diamalkan. Ini langsung kata Nabi terjemahannya langsung surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran sampai dibilang seperti orang bertengkar, rebutan pingin melindungi kita dari azab Allah. Silakan dibuka itu di dalam kitab Riyadus Sholihin halaman 325. Yang hebat kalau kita punya keturunan, punya anak mahir Quran. Bacaan Qurannya bagus, fasih, indah. Kata Nabi orang kalau mahir Quran itu begitu mati kiamatnya lama.
ruang tunggunya sama malaikat semua, temennya bukan manusia biasa, subhanallah. Jadi orang-orang yang mahir Quran itu kalau meninggal ruang tunggunya dikelilingi para malaikat, subhanallah. Demikian sampai di sini dulu supaya Bapak Ibu ikhlas, nanti kalau dipanjangkan kurang ikhlas ya. Ada yang mau tanya enggak Bapak Ibu? Pertanyaannya bebas, biar sehat kita tanya jawab. Menambahkan juga boleh. Nah, kalau enggak ada yang tanya berarti sudah jelas semua ya. Saya akhiri, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.